Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung dunia. Ketika nama besar Manchester United datang ke Asia Tenggara, semua negara berlomba-lomba unjuk gigi. Tapi justru di saat timnas Indonesia sedang jaya-jayanya, hanya 2 pemain kita yang dipanggil. Bahkan 1 di antaranya pun akhirnya mundur. Apa-apaan ini? Negara sebesar Indonesia cuma dapat jatah 2. Wajar kalau Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung murka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan absurd ini? Dan kenapa Indonesia seperti dibuang dari pentas ASEAN All Stars? Jawabannya lebih panas dari yang kamu bayangkan. Nama besar timnas Indonesia sedang berada di puncak sorotan. Dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, performa Garuda tampil luar biasa. Mereka bukan lagi sekadar penggembira, tapi sudah menjadi ancaman nyata di level Asia. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan pemain-pemain Indonesia kini tak hanya bermain di dalam negeri, tapi juga tersebar di berbagai kompetisi Asia dan Eropa. Maka ketika muncul kabar bahwa ASEAN All Stars akan menghadapi Manchester United dalam laga prestisius di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025, satu pertanyaan langsung menggelegar. Berapa banyak pemain Indonesia yang dipanggil? Jawabannya, hanya 2. Ya, Anda tidak salah dengar. Hanya 2 pemain Indonesia yang masuk ke dalam daftar ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dari Port FC Thailand dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Satu bermain di luar negeri, satunya lagi di Liga 1. Dan lebih mengejutkan lagi, nama-nama besar lain seperti Ula Romeni, Rafael Struijk, Jai Itzes, hingga Nathan Choeon sama sekali tidak dipanggil. Bahkan pemain muda bersinar seperti Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand pun tak masuk daftar. Ini tentu menjadi kejanggalan besar yang langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick dikabarkan murka, bukan tanpa alasan. Sebagai pemimpin federasi yang sedang membangun kembali reputasi sepak bola Indonesia, ia jelas kecewa berat melihat kenyataan bahwa hanya 2 wakil Indonesia yang dimasukkan ke dalam laga seprestisius ini. Padahal, Indonesia bukan hanya sedang naik daun, tapi juga menjadi negara ASEAN dengan performa paling konsisten dalam 2 tahun terakhir. Kita melaju sampai semifinal Piala Asia U23, mencetak sejarah di Piala Asia Senior, dan sedang bersaing ketat di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi justru, ketika ada laga pamor tinggi melawan Manchester United, kontribusi Indonesia justru dikecilkan. Dan itu sangat mencurigakan. Dari sisi prestasi, sangat jelas bahwa Indonesia layak mengirim lebih dari 2 pemain. Lihat saja bagaimana Malaysia, sebagai tuan rumah, bisa mengirim hingga 5 pemain ke dalam skuad. Thailand dan Vietnam pun masing-masing mengirim 3-4 pemain. Filipina, yang bahkan tidak seaktif Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, masih punya wakil lebih dari 1. Lantas kenapa Indonesia hanya diberi jatah 2? Apakah karena sistem pemilihan yang tidak transparan? Apakah ini keputusan panitia lokal? Atau justru karena adanya tekanan dari klub-klub yang tidak mau melepas pemain mereka? Satu hal yang perlu digarisbawahi, pertandingan ASEAN All Stars versus Manchester United memang bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Itu artinya klub-klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain. Tapi di sisi lain, ini juga bukan pertandingan biasa. Ini adalah laga global yang disiarkan ke berbagai negara, melibatkan klub raksasa Inggris, dan ditonton oleh jutaan pasang mata. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan kualitas sepak bola Asia Tenggara ke dunia, dan dalam konteks itu, Indonesia seharusnya mendapat porsi yang jauh lebih besar. Malik Rizaldi, salah satu dari 2 pemain yang dipanggil, tentu patut diapresiasi. Ia tampil konsisten bersama Persebaya dan merupakan salah satu winger lokal terbaik di Liga 1. Tapi pemanggilannya juga menimbulkan tanda tanya, karena dalam skala internasional, namanya belum sepopuler Marcelino atau Witan. Asnawi Mangkualam, sebaliknya, sudah malang melintang di level internasional. Ia bermain di Thai League dan merupakan salah satu kapten timnas Indonesia saat ini. Tapi lagi-lagi, hanya dia yang dianggap layak. Padahal Jai Itzes tampil reguler di klubnya Venezia, Rafael Struijk menjadi starter di tim Australia, dan Nathan Choeon membela Swansea City. Pemain-pemain ini memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman besar di Eropa. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan perwakilan ASEAN. Kemarahan Erick Thohir mencerminkan keresahan yang lebih besar,
Indonesia tidak dihargai sebagaimana mestinya di pentas Asia Tenggara. Padahal secara performa, Indonesia bukan hanya bersaing, tapi unggul dari banyak negara tetangga. Peringkat FIFA naik, pemain-pemain muda bersinar, dan kompetisi domestik terus membaik. Tapi ketika giliran memilih siapa yang pantas mewakili ASEAN untuk menghadapi Manchester United, nama-nama Indonesia seolah dikesampingkan. Ini bisa jadi akibat dari minimnya komunikasi antara panitia penyelenggara dengan federasi. Bisa juga karena klub-klub menahan pemain, karena tidak ingin mengambil risiko cedera dalam pertandingan non-kompetitif. Tapi apapun alasannya, keputusan ini jelas membuat publik kecewa. Terutama mereka yang berharap melihat wajah-wajah familiar dari timnas Garuda tampil berhadapan langsung dengan Bruno Fernandes, Casemiro, atau Alejandro Garnacho. Yang lebih ironis, setelah hanya dapat jatah 2 pemain, satu di antaranya yaitu Asnawi pun akhirnya mundur karena tidak diizinkan oleh klubnya, Port FC. Praktis, Indonesia tinggal menyisakan satu wakil, yakni Malik Rizaldi. Dan dengan begitu, wajah Indonesia di laga ASEAN All Stars versus Manchester United benar-benar nyaris tidak terlihat. Ini bukan lagi soal jumlah pemain. Ini sudah masuk ke ranah harga diri. Sebuah negara dengan 270 juta jiwa, dengan basis fans sepak bola yang fanatik dan prestasi yang terus meningkat, justru terwakili hanya oleh satu pemain, dan bukan pemain abroad. Laga ini seharusnya jadi panggung unjuk gigi. Di hadapan klub besar seperti Manchester United, dunia sedang menonton. Dan ketika seluruh dunia menonton ASEAN All Stars, yang terlihat bukan Indonesia. Ini adalah kegagalan diplomasi sepak bola, kegagalan manajemen komunikasi, dan kegagalan merancang strategi representasi kawasan. Tentu, tidak semua kesalahan bisa dilimpahkan pada panitia. Mungkin ada faktor klub yang menahan pemain. Mungkin ada kendala logistik atau administratif. Tapi disinilah pentingnya peran federasi. PSSI seharusnya sejak awal bisa berkomunikasi dengan tegas, menyampaikan bahwa Indonesia punya banyak pemain layak tampil, bahwa Garuda sedang terbang tinggi, dan layak mendapat panggung. Dan bila perlu, federasi bisa melakukan diplomasi langsung untuk memastikan jatah pemain Indonesia tidak sekecil ini. Kemarahan Erick Thohir bukan hanya soal kuota pemain. Ini adalah ekspresi dari ketidakpuasan atas cara Indonesia diperlakukan di tingkat regional. Dan ini bisa menjadi titik balik. Federasi tidak boleh diam. Harus ada tekanan balik agar di event-event berikutnya, Indonesia mendapat tempat yang sesuai dengan pencapaiannya. Tidak hanya sekadar pengisi kuota, tapi sebagai poros kekuatan utama di Asia Tenggara. Sekarang publik tinggal menyaksikan bagaimana ASEAN All Stars bertanding melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Tapi bagi fans Indonesia, pertandingan ini terasa hambar. Tanpa nama besar Indonesia, tanpa wajah familiar dari timnas, dan tanpa semangat nasionalisme yang biasanya menyala saat Garuda bertarung. Mungkin inilah waktunya Indonesia berhenti bergantung pada panggilan kehormatan. Kita harus mulai membangun reputasi yang tidak bisa diabaikan. Reputasi yang membuat negara lain tidak punya pilihan selain menghormati. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan pertanyaan paling menyakitkan yang masih menggelayut di benak jutaan pendukung. Kenapa saat Indonesia sedang berjaya, justru kita dikecilkan di panggung sebesar ini? Saat negara lain berebut panggung, Indonesia justru disisihkan, hanya 2 pemain yang dipanggil, dan satunya bahkan mundur. Erick Thohir marah bukan tanpa alasan. Ini bukan soal jumlah pemain, ini soal harga diri. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia akan terus dianggap sebelah mata di ASEAN? Atau kita akan bangkit dan menuntut tempat yang pantas? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi Garuda dihormati di tanah sendiri? Kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia dan ingin terus ikuti fakta-fakta di balik layar yang tidak dibahas media lain, subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, dan bersiaplah jadi saksi kebangkitan Garuda di level Asia.